Muda. Hai. Kembali lagi bersama kita di Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. apa kabar semuanya dan apa kabar kakak? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Gimana kabarnya semuanya baik? Amin, amin, amin. Udah pada mau libur lebaran ya ini teman-teman ya. Jadi kayaknya kalau yang mahasiswa itu liburnya 1 bulan lagi. Terus kalau anak sekolah itu juga kayaknya sampai bulan April. Iya. Lama juga ya Mulai Kak? minggu depan. Iya. Wah, oke, kita mau bahas kali ini mengenai kemarin kan sudah bahas FOMO lah, terus apalagi FOBO lah. Iya. Sekarang itu adalah JOMO atau Joy of Missing Out. Ini adalah kebalikan dari kata FOMO. Artinya kalau FOMO kan fears of missing out. Jadi iya. kayak kekhawatiran ingin ikut aja tren-tren yang ada kayak gitu ya. Tapi sekarang joy of missing out. Betul ya? Iya, betul. Joy kan berarti kebahagiaan Iya. untuk tidak mengikuti tren zaman sekarang nih Kak. Lagi sekarang lagi zamannya JJ ya. Velocity, Kayak velocity. gini. Iya, velocity kayak Iya, gitu-gitu betul. ya Kak. Nah sekarang gimana Kakak menurut Kakak mengenai joy of missing out ini? Iya, memang ya dunia anak muda itu luar biasa sekali ya, menarik Betul. ya. Begitu banyak istilah-istilah yang muncul gitu ya, yang bisa tidak familiar dengan kita gitu ya. Tapi ketika kita melihat atau mendengar istilah-istilah ini dan kita mempelajarinya lebih jauh lagi, ini memberikan kita satu wawasan lagi ya. Kalau kemarin ada istilah FOMO, FOBO gitu ya, yang dimana kedua istilah itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi kita ketika kita tidak mengikuti tren atau ketinggalan tren, dan kemudian yang kedua itu kita ragu untuk memberikan satu keputusan ya, karena kita takutnya nanti ada pilihan yang jauh lebih baik ke lebih depan baik, gitu ya, ya. betul. Nah, kali ini kita membahas JOMO itu ya, yang tadi Febe bilangnya joy of missing out ya, di mana di sini adalah sebuah kebahagiaan atau kepuasan seseorang ketika tidak terlalu terlibat dalam hiruk pikuk di dunia digital gitu ya. Tidak terlalu terlibat dalam pertemuan-pertemuan sosial dan tidak terlalu stres ya atau bingung ketika ada beberapa kehilangan tren gitu ya, momen yang sedang ngetren saat ini gitu ya. Jadi itu ada kebahagiaan dan kepuasan dirinya karena merasa tidak tertekan harus mengikuti apa yang sedang tren saat itu ya. Jadi JOMO ini mengajarkan kita bagaimana kita lebih bisa memberikan waktu terhadap diri kita sendiri, lebih mindful, lebih lagi untuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting lah ya, yang jauh lebih produktif dari apa yang sedang tren saat ini ya. Nah, itu tadi ya JOMO itu. Nah, kemudian JOMO ini sangat penting ya, apalagi bagi kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Nah, sekarang ini kan sampai hari ini selalu digaungkan tentang mental health ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki kesehatan mental yang baik? Maka JOMO ini bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Ya, dengan kita mengaplikasikan JOMO, maka kita yang sering dibanjiri dengan tekanan untuk tampil sempurna, dengan kehidupan sosial yang harus aktif dan lain sebagainya, maka ketika kita mengaplikasikan JOMO ini dalam kehidupan kita, kita akan merasa bahwa hal ini bisa memberikan kesempatan bagi kita untuk beristirahat ya, tidak lagi membebani kita secara mental gitu ya, hal-hal yang tadi itu di dunia media, di dunia sosial dan sebagainya. Tetapi JOMO ini bisa memberikan kita waktu untuk relax sebentar ya, santai sebentar dan melepaskan diri dari hal-hal yang melelahkan, dari hal-hal yang tidak perlu gitu ya, dan memberikan ruang bagi kita untuk lebih sehat secara mental gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita bisa lebih fokus pada tujuan dan juga passionnya kita. Ya. Kita tidak fokus pada ekspektasi orang lain terhadap diri kita. Itu Ya, lebih penting sih. betul. Ya, karena kan selama ini ada begitu banyak anak-anak muda yang selalu terobsesi bagaimana dia bisa memenuhi ekspektasi orang lain terhadap dirinya. Ya. Lihat lebih oke daripada orang Iya, lain. betul. Padahal itu menyiksa buat kita Betul, kan. betul ya. Nah, jadi di sini ketika kita mengaplikasikan JOMO ini dalam hidup kita, kita malah lebih fokus pada tujuan kita, apa passion kita. Nah, Feba waktu beberapa bulan yang lalu itu saya pernah melihat satu festival apa gitu lah, cosplay Jepang itu apa sih namanya? Anime. Anime ya. Apa sih namanya? Aduh, wibu. Oh iya betul, Iya, wibu anime. ya. Nah,
di tempat itu lagi wibu lah gitu ya. Ya, Nah, orang-orang wibu lah. dan kemudian ada juga yang menjual berbagai aksesoris untuk mendukung penampilan mereka yang cosplay wibu itu. Nah, beberapa remaja yang hadir pada waktu itu yang hanya menjadi penonton dan kemudian mereka mau membeli aksesoris itu, ada saya lihat beberapa sedang menangis di sudut ruangan. Kenapa gitu itu? ya. Kenapa itu ya? Karena ternyata dia ingin membeli sesuatu aksesoris itu yang berkaitan dengan wibu itu, tapi dia tidak punya cukup uang untuk membelinya gitu ya. Dan itu membuat dia merasa sangat sedih karena ketika dia melihat teman-temannya yang lain mereka punya aksesoris yang bagus gitu betul, ya. dan lengkap segala macamnya ya. Dan dia merasa aduh susah sendiri, sedih sendiri ya, dia nangis di situ. Dan saya melihat aduh ini ya, kalau misalnya hanya mengikuti tren ini tidak melihat dompet juga ya bagaimana ya, pasti akhirnya akan memunculkan sesuatu yang buruk bagi anak tersebut atau remaja tersebut lah ya. Nah, kembali lagi kita lebih fokus pada tujuan kita. Kalau tujuan kita tadi cuma mau melihat saja ya tidak apa-apa. Itu tidak akan membuat kita, ketika kita tidak membeli pernak-pernik itu, tapi kan jiwa wibunya akan tetap ada gitu ya, meskipun tapi mungkin itu ada kepuasan sendiri ya Kak. Iya. Apalagi mereka itu membeli barang-barang itu ya Kak. Jadi ya tergantung orangnya juga ya sebenarnya. Betul. Nah, nanti kita akan bahas gimana sih untuk mengaplikasikan JOMO itu ya. Nah, itu dulu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada koneksi yang lebih otentik ya, di mana kita bisa menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang mana bisa membuat kita akan semakin maju ya. Jadi tidak hanya berfokus pada komunitas yang membuat kita malah makin stres gitu ya, hanya memikirkan bagaimana supaya kita ngikut tren ini, ngikut itu dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kita tadi gimana sih Kak supaya kita bisa mengaplikasikan JOMO itu. Nah, yang pertama itu ya realistis ya, harus realistis ya. Buat anak remaja yang tadi saya contohkan, seharusnya dia bisa lebih realistis ya, bahwa dia itu punya budget pas-pasan. Masih anak sekolah. Iya, masih anak sekolah gitu ya, belum ada penghasilan. Iya. Iya. Dan mungkin juga orang tua tidak cukup untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Jadi kita lebih realistis ya teman-teman. Kalau kita melihat kondisi keuangan kita, keuangan orang tua tidak memungkinkan kita untuk bisa mengikuti tren itu, ya kita harus lebih sadar diri, gitu kan, supaya tidak membebani pikiran kita, membebani diri kita, sehingga kita pada akhirnya pusing sendiri memikirkannya, bahkan bisa melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih buruk ya, contohnya seperti mencuri lah, atau ada hal yang lebih ekstrim lagi daripada itu ya bisa jadi baby sugar atau apa gitu, biasanya seperti itu. Nah, itu makanya itu yang paling ekstrim kan. Nah, makanya kita harus lebih realistis dengan kondisi kita. Nah, kalau kita realistis dengan kondisi kita, maka kita bisa menerima, oh ya, hari ini mungkin saya tidak bisa, tapi mungkin nanti ya, gitu. Itu yang pertama. Atau ditabung uangnya betul, pelan-pelan, ditabung, gitu. uang jajannya disisihkan ya. Ya. Betul, bisa kayak gitu, Betul, nanti bisa dibeli suatu saat. Atau mungkin juga pembelian skincare ya, apalagi skincare sekarang kan ya ada udah banyak sih. udah banyak pilihan gitu ya. Banyak banget. Tergantung cocok-cocoknya juga sih. Iya, betul. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kalau bisa kita membatasi penggunaan media sosial. Ya memang kita tidak bisa memungkiri ya, kalau misalnya media sosial itu sekarang sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam sehari kita biasanya menggunakan media sosial bisa sampai taruhlah 5 sampai 6 jam, 7 jam gitu. Tapi kita mulai membiasakan diri kita untuk membatasinya. Ya tiap hari kita mungkin turunkan 1 jam gitu gitu kan. Atau kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang lain yang lebih memunculkan kreativitas mungkin sih kita. nggak apa-apa kali main HP, tapi jangan buka-buka sosial media gitu. Kadang kan keinginan kita biasanya muncul tuh di situ ya Kak. Iya, itu dia. Makanya kalau kita batasi, maka keinginan itu juga bisa terbatasi. Mungkin pakai dengan membaca atau membaca apa kayak gitu di HP. Betul. Lebih baik kayak gitu daripada
Iya, melihat tren-tren yang lain Iya, ya, iya, yang iya. sedang itu. Nah, itu tadi ya. Dan kemudian ya tentunya kita menjadwalkan me time ya bagi diri kita ya, karena memberikan reward bagi diri kita ini Iya, penting penting, ya, penting penting banget. sekali, sehingga ketika diri kita aman, diri kita nyaman juga, maka pikiran kita dan produktivitas kita akan juga semakin meningkat, setuju. baik di dalam sekolahnya kita atau juga pekerjaan kita Ya. atau hal apapun lah yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi itu Febe ya, manfaat JOMO ini, joy of missing out ini. Jadi di mana kita tidak lagi merasa terbebani kalau Ya. misalnya kita kehilangan atau ketinggalan beberapa tren, tetapi itu Nggak terus apa-apa. akan memberikan kita kebahagiaan dan Ya. kepuasan. Nggak Betul. apa-apa ya, tidak apa-apa untuk tidak mengikuti segala macam Betul. hal untuk di dunia ini. Tidak semua harus kita miliki ya. Iya, benar, benar. Tidak segala Setuju, semuanya setuju, harus setuju. kita ikuti dan lain sebagainya ya. Karena firman Tuhan juga jelas mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3, khususnya di ayat 1 nih ya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ayat ini menekankan ada waktu untuk segala hal ya, termasuk waktu kita untuk beristirahat, waktu kita untuk menikmati hidup, waktu kita untuk berpikir dan lain sebagainya. Jadi prinsip Alkitab ini juga didukung oleh prinsip JOMO ini, di mana mengajarkan kita untuk lebih memprioritaskan waktu kita untuk diri kita dan juga untuk Tuhan tentunya. Gitu sih Febe. Makasih ya kakak, luar biasa sih. Yang penting sih kita harus bersyukur Betul. atas apa yang kita punya, ya syukurin aja gitu. Nggak apa-apa kok, nggak usah ikut tren. Nanti kan juga trennya akan keulang lagi, Iya, betul. gitu-gitu aja terus dunia ini. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Ya. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. Bye.